Lanjutkan. Oke, tidak ada pertanyaan selanjutnya. Dua detik. 4,7. Tradisional itu apa hanya diberikan untuk organisasi gereja sama kerajaan saja? Mengingat kan sekarang sudah globalisasi. Contohnya otoritas tradisional. Oh, itu mungkin berlaku untuk zaman dulu ya Mbak. Sekarang kayaknya udah nggak berlaku gitu. Iya, sekarang emang kenyataannya gitu. Terus sekarang ada perkembangan zaman tuh kayaknya udah nggak dipakai lah gitu. Itu mungkin udah teori dulu. Ya mungkin itu jawaban dari saya. Gimana Mbak? Karena ini lebih ke tradisi, ya mungkin bisa jadi seperti itu. Ya. Oh boleh, silakan Mbak. Ini yang nama 4849 kan? Yang 48 Pak. Tentang formalisasi. Ini ada tulis pada perusahaan besar prosedur formal memberikan kesempatan bagi pimpinan untuk melakukan pengawasan yang bersifat impersonal terhadap yang ini bisa dijelaskan maksudnya gimana? Yang formalisasi apa gimana? Yang formalisasi yang terakhir. Telat dijelaskan. Bisa dijelaskan maksudnya gimana? Ada perusahaan besar prosedur jadi ini perusahaan besar prosedur formalnya memberikan kesempatan bagi pimpinan untuk melakukan pengawasan yang bersifat impersonal terhadap karyawan. Jadi dalam arti ini tidak terlalu dalam hal pribadi karyawan. Jadi impersonal. Tapi kan tidak formal kan makanya udah dibantu karena sudah standar. Ini kenapa masih ini membedakan antara ketika dalam organisasi kecil dan membedakan antara yang kecil dengan yang besar. Jadi ketika organisasi kecil ini mungkin pimpinan dia akan lebih terikat dengan bawahannya, itu akan lebih dekat dalam arti mungkin hubungan personalnya itu lebih dekat gitu ya. Sedangkan untuk perusahaan formal seperti ini jadi memberikan kesempatan kepada pimpinan untuk melakukan pengawasan bersifat impersonal ini dalam arti tidak terlalu berhubungan dekat dengan karyawannya, tapi masih tetap ada batasan. Ya nggak terlalu dekat, nggak terlalu personal hubungannya gitu. Kalau untuk organisasinya lebih kecil gitu mungkin lebih terikat, lebih kuat hubungan personalnya gitu, lebih akrab gitu. Mungkin bisa dimengerti. Ada tambahan? Ini kan mengenai pengawasan. Pengawasan. Kemudian ini juga benar Mbak, dibedakan antara organisasi kecil sama yang besar. Kalau organisasi kecil, pengawasannya itu akan lebih personal. Soalnya kan sedikit ya. Jadinya personal. Pengawasinya, kamu benar, kamu salah, langsung ke orangnya. Nah, kalau dia besar, dia impersonal. Karena kalau besar, dia impersonal maksudnya kan melalui dokumen-dokumen, melalui prosedur yang tertulis. Jadi nggak secara langsung. Mengawasinya, kamu salah, kamu benar, kamu salah, itu lewat dokumen yang ada. Jadi nggak secara langsung diberitahukan gitu, karena di situ ada dokumen, di situ ada prosedur, ada aturan. Melalui itulah si pimpinan itu memberikan pengawasan pada bawahannya. Oke, jadi bisa dikontinue di kegiatan belajar 2 ya. Oke. Mengenai pertumbuhan organisasi dan birokrasi. Alasan pertumbuhan organisasi yaitu keinginan untuk menjadi lengkap atau organizational self-realization. Kemudian keinginan untuk menjadi lengkap dalam arti para pemimpin mempunyai keinginan agar organisasi itu menjadi lebih lengkap. Jadi kegiatannya itu akan menjadi lebih luas dan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi tersebut.
sehingga keseluruhan alasan untuk menjadi kelengkapan itu bisa menyebabkan organisasi menjadi bertumbuh dan berkembang seperti itu. Kemudian alasan berikutnya adalah mobilitas para eksekutif. Yang ketiga adalah faktor ekonomis. Faktor ekonomis dalam hal ini ketika volume produksi ini meningkat yang menyebabkan ongkos-ongkos akan berkurang karena skala ekonomi yang dapat dicapai atau bahkan dilampaui, maka keuntungan akan bertambah. Oke, selanjutnya, alasan selanjutnya adalah kemampuan menjaga kelangsungan hidup atau survival. Kemudian untuk tahap pertumbuhan organisasi, pertumbuhan melalui kreativitas. Tahap ini, organisasi baru saja menciptakan suatu produk tertentu yang dianggap sesuai bagi organisasi dan juga mampu bertahan dalam menghadapi persaingan. Kemudian kedua, pertumbuhan mulai mengarahkan. Organisasi mulai dipecah menjadi bagian-bagian dengan hierarki wewenang penugasan dan pembagian kerja yang jelas serta sistem manajemen dalam organisasi mulai lebih teratur. Ketiga, pertumbuhan melalui pendelegasian. Pada tahap ini, sebagian wewenang telah didelegasikan secara resmi kepada pimpinan tingkat bawah dan mulai terasa adanya desentralisasi dalam organisasi. Keempat, pertumbuhan melalui koordinasi. Dalam tahap ini, organisasi mulai mempunyai staf profesional atau spesialisasi yang mempunyai program pengembangan organisasi secara keseluruhan, sehingga dapat digunakan untuk mengarahkan semua kegiatan bagian-bagian organisasi sesuai dengan rencana keseluruhan tersebut. Kelima, pertumbuhan melalui kerjasama atau kolaborasi. Pada tahap ini, mulai muncul semangat kerjasama kolaborasi seluruh karyawan dan menyadari bahwa birokrasi memang sangat diperlukan agar organisasi menjadi teratur. Tetapi juga dipahami bahwa birokrasi yang berlebihan juga akan sangat menghambat kegiatan. Oke, kemudian untuk hubungan karakteristik organisasi dan pertumbuhan, hubungan karakteristik organisasi dan pertumbuhan dalam hal ini ada periode bayi, periode remaja, dan periode dewasa. Periode bayi dalam arti organisasi baru berdiri, berukuran kecil, bersifat tidak birokratis serta pimpinannya tunggal. Periode remaja mulai bersifat birokratif, ada penambahan staf, pembagian kerja yang jelas, pimpinan mulai mendelegasikan sebagai wewenangnya dan mengimbangi dengan pengawasan formal. Kemudian untuk periode dewasa, organisasi sudah matang, berukuran lebih besar, bersifat birokratis dan menggunakan sistem pengawasan, sistem pengendalian maupun prosedur-prosedur kerja yang baku pada semua bagiannya. Kemudian birokrasi dan performansi organisasi. Next is kegiatan belajar 3. Kegiatan belajar 3 merupakan birokrasi dan performansi organisasi. Performansi ekonomis. Menurut John Chait, bahwa pada organisasi yang berukuran besar terdapat hubungan yang erat antara performansi ekonomisnya dengan birokrasi. Sementara perusahaan yang mencoba untuk tetap tidak birokratis mempunyai performansi yang tidak cukup baik. Pandangan berbeda mengenai performansi dan birokrasi. Perbedaan tersebut menyangkut beberapa aspek organisasi, yaitu kepuasan karyawan. Organisasi birokrasi dikritik karena mempunyai peraturan, standarisasi, dan spesialisasi yang dianggap berlebihan, sehingga menghambat munculnya kreativitas dan pengembangan diri karyawan, dan akan menimbulkan